Welcome to the Bloomberg New Economy Forum. Mantan Presiden Jokowi kembali menjadi pusat perhatian setelah diundang sebagai pembicara di forum internasional Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Undangan ini langsung menjadi bahan pembicaraan luas di media sosial. Sebagian publik merasa bangga karena nama Indonesia kembali hadir di panggung global melalui sosok Jokowi. Namun, sebagian yang lain, khususnya mereka yang selama ini konsisten menyerang Jokowi, tampak gerah dan berusaha menggugat kapasitasnya sebagai negarawan yang diakui secara internasional. Forum yang dihadiri Jokowi bukanlah forum kaleng-kaleng. Bloomberg New Economy adalah tempat berkumpulnya para pemikir ekonomi dunia, pemimpin negara, CEO perusahaan raksasa, dan arsitek kebijakan global. Mereka membahas arah ekonomi dunia dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Tahun ini, forum tersebut mengusung tema Thriving in an Age of Extremes. Tema yang menggambarkan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang yang berlarut-larut, kompetisi teknologi yang semakin keras, hingga ekonomi global yang seperti perahu dihantam ombak dari berbagai arah. Hadirnya Jokowi di forum sekelas ini menunjukkan satu hal, kapasitasnya diakui oleh dunia, terlepas dari perdebatan politik domestik. Jokowi bukan hadir sekedar sebagai mantan presiden yang diberi kursi kehormatan, ia hadir sebagai Dewan Penasehat Bloomberg New Economy, posisi yang tidak diberikan sembarangan orang. Dengan kata lain, dunia memandang pengalaman Jokowi selama 10 tahun memimpin negara sebesar Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu emerging power dunia, sebagai sesuatu yang layak didengar. Pada tanggal 18 November 2025, Jokowi terbang ke Singapura dan dijadwalkan menyampaikan pidato pada tanggal 21 November. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa dunia kini bergerak terlalu cepat untuk pemimpin yang lamban membaca data. Jokowi akan membahas soal intelijen ekonomi, respon cepat terhadap krisis global, dan bagaimana teknologi seperti AI, 5G, IoT, hingga sistem data real-time membentuk arsitektur baru pengambilan keputusan. Singkatnya, Jokowi datang bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk berbicara tentang hal-hal yang memang pernah ia jalankan dalam pemerintahannya. Kontras yang mencolok terlihat ketika situasi yang dijalani Jokowi dibandingkan dengan nasib Roy Suryo CS di dalam negeri. Saat Jokowi disambut lembaga internasional kelas dunia, Roy Suryo CS justru tersandung masalah saat mencoba menghadiri audiensi di PT IKA bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mungkin Roy Suryo sedang berupaya memperluas jaringan dan mencari dukungan, karena dalam tim ini tersebut ada tokoh-tokoh sekaliber Mahfud MD dan Jimli As-Siddiqui. Tapi sayangnya harapan mereka musnah. Dalam pertemuan itu, Roy Suryo, Tifa, dan Rismond ditolak oleh tim Komisi Reformasi Polri. Alasannya karena ketiganya berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Komisi Reformasi tentu tidak ingin pertemuan resmi dihadiri pihak yang sedang berurusan dengan proses hukum. Mereka memberi dua opsi, para tersangka keluar atau pertemuan dibatalkan. Akhirnya, Refli Harun dan rombongan memilih walk out. Peristiwa ini menjadi ironi yang getir. Saat Jokowi mendapatkan panggung terhormat di kancah global, Roy Suryo CS yang selama ini paling lantang menyerangnya justru diabaikan di dalam negeri. Selama ini mereka menganggap diri sebagai tokoh penting nasional. Tapi ketika diam-diam ingin nebeng Refli Harun, ketiganya ditolak dan diabaikan. Kenyataan ini juga mengingatkan kita pada narasi negatif yang selama ini dimainkan oleh Roy Suryo CS.
Betapapun masifnya propaganda kebencian yang diserangkan pada Jokowi, publik tidak mudah terpengaruh. Sebaliknya, nama Jokowi justru semakin sering disebut dan diidolakan. Disinilah analisis Burhanuddin Muhtadi menjadi relevan. Dalam penelitiannya, Burhanuddin menemukan bahwa tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi 1 tahun setelah tidak lagi menjabat masih berada pada angka 83%. Angka yang bukan saja tinggi, tapi juga membantah asumsi bahwa Jokowi akan kehilangan dukungan setelah tidak memegang kekuasaan. Burhanuddin sendiri mengakui bahwa menyampaikan data tersebut bukan tanpa risiko. Ia sering dituduh partisan atau tidak netral. Namun, seperti yang ia katakan, data adalah data. Data itulah yang menjelaskan mengapa upaya sebagian orang untuk menenggelamkan Jokowi tidak berhasil. Bagaimana mungkin seseorang dianggap selesai jika namanya justru menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan di ruang publik? Bahkan dalam ukuran perhatian publik, Jokowi mengungguli SBY dan Megawati setelah mereka lengser. Ini bukan persoalan buzzer atau pencitraan, tetapi soal relevansi yang terbukti lewat angka. Pandangan yang menyebut bahwa undangan Jokowi hanyalah seremoni belaka pun runtuh, karena fakta menunjukkan bahwa Jokowi hadir dalam kapasitas sebagai penasihat global. Dunia tidak bermain-main dengan kredibilitas. Ketika forum internasional memberi ruang bagi seseorang, itu karena mereka melihat pengalaman dan kapasitas nyata. Fitnah dan hasutan justru menjadi bumerang. Bukannya memperlemah Jokowi, malah memperkuat kesan bahwa serangan itu hanya didasarkan pada kebencian. Masyarakat dunia tidak mengundang Jokowi karena simpati. Dunia tidak peduli pada drama politik dalam negeri. Dunia peduli pada rekam jejak. Selama 2 periode, Jokowi mendorong transformasi besar dalam konektivitas infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan digital, dan diplomasi ekonomi. Ketika ia berbicara tentang intelijen ekonomi dan pengambilan keputusan berbasis data, ia berbicara dari pengalaman, bukan teori. Pada akhirnya, publiklah yang menentukan. Masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menilai mana yang kritik yang berbasis data dan mana yang sekedar dendam pribadi. Roy Suryo CS boleh melanjutkan kritiknya. Itu hak mereka sebagai warga negara. Tetapi mereka harus menerima bahwa publik tidak hanya melihat Jokowi dari lensa yang sama dengan mereka. Data menunjukkan masyarakat masih peduli pada Jokowi. Dunia internasional masih memberikan panggung dan menghormatinya. Selama 2 hal itu ada, setiap upaya menenggelamkan Jokowi hanya akan terdengar seperti bisikan kecil di tengah gemuruh gelombang besar. Dan pada titik itulah perbedaan kelas menjadi terlihat. Jokowi berbicara di Singapura sebagai penasihat global, sementara Roy Suryo CS justru ditolak masuk ruang rapat karena mereka memang bukan siapa-siapa. Kontras yang terlihat getir dan menyedihkan. Situasi itu mengingatkan kita pada pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Seberapapun kuat kebencian mereka pada Jokowi, kenyataan menjadi jawaban terbaik untuk membungkamnya.